I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Sebelum masuk ke tutorial penggunaan SPSS-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi linearitas, di mana fungsinya yaitu untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi, kata kuncinya adalah untuk mengetahui bentuk hubungan, apakah hubungannya itu linear atau tidak linear. Untuk selanjutnya yaitu arti linear. Nah, untuk arti linear sendiri, secara bahasa linear diartikan sebagai hubungan seperti garis lurus. Untuk contoh sederhananya adalah jika seorang sarjana bekerja sebagai seorang guru, maka hal tersebut termasuk ke dalam linear, di mana sarjana pendidikan menjadi seorang guru. Akan tetapi, jika seseorang yang bergelar sarjana pendidikan bekerja di bidang kesehatan, maka bentuk hubungan tersebut termasuk ke dalam bentuk hubungan yang tidak linear. Untuk selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas, yang pertama, jika nilai signifikasi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, jika nilai signifikasi deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya adalah tutorial pengujian linearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini untuk tampilan awal dari SPSS-nya. Untuk pengujian linearitas ini, saya sudah menyiapkan data-data yang akan diujikan. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya, kita klik di variable view. Untuk di name, baris pertama kita isi dengan X dan baris kedua kita isi dengan Y. Selanjutnya yaitu untuk bagian label, di baris pertama kita isi dengan promosi dan di baris kedua kita isi dengan keputusan pembelian. Nah, selesai itu, kita lanjut ke data view. Nah, sebelumnya kita akan mengcopy dulu data-data yang sudah kita buat di Excel. Jadi kita copy dulu dari 1 sampai terakhir data-datanya. Kita copy. Lalu kita buka kembali SPSS dan kita paste di bagian data view. Kita paste di bagian data view. Nah, sudah muncul semua data-data yang kita buat di Excel. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik means. Selanjutnya akan muncul tabel dialog di mana untuk variabel X kita simpan di independent list dan untuk keputusan pembelian atau variabel Y kita simpan di dependent list. Selanjutnya klik option dan klik bagian test for linearity. Lalu klik continue dan terakhir klik OK. Sekarang kita masuk di bagian terakhir. Itu yang pertama ada output pertama itu ada cash processing summary, output kedua itu ada report dari keputusan pembelian, dan output yang terakhir itu adalah ANOVA table, di mana jika kita ingin melihat apakah variabel X dengan variabel Y itu memiliki linearitas, kita lihat dari division from linearity, di mana jika lebih besar dari 0,05 maka variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang linear. Sedangkan kita lihat di sini deviation from linearity-nya itu 0,709. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Percobaan atau uji coba hari ini itu berhasil di mana variabel X dan variabel Y itu linear. Untuk pengujian kali ini yaitu uji t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar uji paired sample t-test. Yang pertama, paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Yang ketiga, uji paired t-test merupakan bagian statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Langsung saja ke tutorial penggunaan SPSS dalam uji t-test. Yang pertama kita buka terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari SPSS, ada data view dan variable view. Ini sudah kita siapkan untuk data-data yang akan kita gunakan dalam pengujian t-test ini. Untuk sampelnya ada 22 respons dan di sini ada data pretest dan data posttest. Nah, untuk selanjutnya kita klik di variable view dan untuk baris pertama atau di kolom name kita isi dengan pre dan untuk baris kedua kita isi dengan post. Selanjutnya untuk bagian label di baris pertama kita isi dengan pretest dan untuk baris keduanya kita isi dengan posttest. Lalu kita masuk ke bagian data view di mana kita akan mengcopy terlebih dahulu data-data yang kita punya di Excel. Kita copy semuanya dari awal sampai akhir. Kita copy, kemudian masuk ke bagian SPSS lagi dan kita paste di bagian data view. Paste. Nah, ini untuk data-data yang sudah kita copy dari Excel. Selanjutnya kita klik analyze, lalu remins, lalu klik paired sample t-test. Kemudian di sini untuk bagian pretest kita klik ke arah kanan dan begitu juga untuk yang posttest kita klik ke bagian kanan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita berada di interpretasi output t-test. Output pertama, pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Nah, untuk keterangannya, untuk min itu adalah nilai rata-rata dan untuk n adalah jumlah sampel yang dipakai. Untuk output yang kedua, bagian ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel yakni pretest dan variabel posttest. Nah, untuk output yang ketiga ini ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan juga hasil belajar pada data posttest. Nah, yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan hasil belajar pada data posttest. Untuk pengambilan keputusannya, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada data pretest dan hasil belajar matematika pada data posttest.